pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku Ramadan yang mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali yang merupakan ilmu dasar kita berkaitan dengan keyakinan atau yang disebut dengan iman. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah dan akan tentu saja menambah pemahaman kita tentang apa itu beriman dan bagaimanakah semestinya kita beriman. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Taufik. Silakan Pak Taufik. Oh maaf, Pak Ibrahim. Maaf Pak Ibrahim, Pak Taufik nanti di segmen selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ibrahim Musa Habib, Ustadz mau bertanya, bagaimanakah iman kepada Allah dan implikasinya dalam kehidupan kita dalam sehari-hari? Itu aja, syukran, jazakumullah. Baik, terima kasih Ustadz Fatih, silakan. Indikasi kita beriman itu seperti apa? Ini sangat penting sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayahanda Al-Ustadz Ibrahim yang saya muliakan. Kalau indikasi orang yang beriman itu kembali lagi bentuknya adalah refleksi. Beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penekanan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Ada lagi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Banyak lagi saudara. Siapa manusia yang percaya kepada Allah dan kepada hari akhirat, maka muliakanlah tamunya, muliakanlah tetangganya. Memuliakan tamu, memuliakan tetangga, refleksi daripada iman kepada Allah. Maka satu contoh saudara. Kenapa Rasulullah mengajarkan kalau kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasul, muliakan tetangga. Karena kita hidup berdampingan tetangga. Kalau ada susah, yang nolong pertama tetangga. Bapak nyari nafkah. Dimanapun bapak cari nafkah, satu saat terjadi sesuatu di rumah, yang nolong pertama bukan orang tua kita, tetangga kita. Maka tetangga dizolimin, itu bukan muslim. Al-muslim man salimal muslim min lisanih wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang sekeliling kita selamat daripada lisan kita dan daripada kezaliman tangan kita. Rasul mengajarkan juga, kalau ibu masak banyakin kuahnya. Apa maksudnya? Ibu ngasih kolak, jangan kuah, kolak doang sama tetangga, jangan. Artinya biar kata dikit bareng, ada jiwa berbagi. Ya Allah, ya Rob, ini luar biasa. Ramadan mengajarkan kepada kita, sekarang kita lapar, ini digempa sama Allah. Bagaimana orang-orang nasib sekeliling kita yang setiap hari merintih, mengemis, sekarang makan belum tentu besok, rupanya laparnya kayak begini. Maka diharapkan keluar daripada Ramadan timbullah jiwa solider, jiwa sosialisasi kita kepada orang-orang yang membutuhkan, sodakoh kita. Bukankah sodakoh termasuk orang yang beriman? Yang kedua, al-jar qoblad dar. Kalau mau cari rumah, mau cari tempat domisili, lihat dulu tetangga sebelum cari rumah. Kalau rumahnya besar, belum jaminan bahagia. Assalamualaikum. Nggak ngototin saya ya. Termasuk punya suami ganteng, belum jaminan bahagia. Ada tetangga saya, suaminya ganteng, bininya diinjak-injak mulu. Tangga saya itu mah, orang-orang sini. Nih saudara, sebelum nyari rumah, maka lihat itu refleksi daripada biar aman nanti ente hidup bukan setahun 2 tahun. Kalau tetangganya tukang judi, tetangganya tukang mabok, tukang blaem-blaem, kagak sholat, jauh dari masjid musola, dengar azan kepanasan, kagak dekat kiai, waduh, kayak my house is my hell. Tahu artinya? Sotomi, rumahku adalah nerakaku. Yang kedua, beriman kepada Allah, kepada Rasul, refleksikan, maka muliakanlah tamu. Jangan tamu yang ada jabatannya kita muliain, ya orang biasa enggak beriman kita. Inilah ya. Kira-kira ayahanda, kalau kita ini mah yang jawabnya Abu Yaki Alwi sebenarnya mah. Biar kita taklim ini. Kita cuma ya jongos aja deh mah. Jongos Habib, jongos Kiai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya bukan orang beriman kalau kagak beramal soleh.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, Baik, sebelum kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, barangkali Habaib kita akan mencoba mengkaitkan dengan karakter orang yang lain. Ada orang yang secara akhlak berhubungan dengan sesama manusia itu baik sekali. Orang miskin dibantu, orang lapar diberi makan, tetapi secara akhlak terhadap Allah, dia tidak percaya kepada Allah. Nah ini lantas bagaimana, kategori apa orang seperti ini, Bib? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sering menyaksikan ada orang hubungannya dengan hamba-hamba Allah baik, tetapi cacat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap dianggap bukan orang baik. Kenapa dia dianggap bukan orang baik? Karena dengan dia tidak beriman kepada Allah, berarti dia sedang tidak berbuat baik dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia dapat berbuat baik dengan makhluk, dengan hamba-hamba Allah, tetapi dia tidak dapat berbuat baik dengan sang Khalik, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti dia curang. Hamba Allah yang ada bersamanya dia berbuat baik, tetapi sama Allah dia tidak berbuat baik, dia tidak taat, dia tidak patuh, dia tidak beriman. Bisa jadi apa yang dia lakukan itu bukan karena Allah. Kenapa? Karena memang dia tidak beriman kepada Allah, sehingga yang dia buat untuk mendapatkan sanjungan, pujian. Artinya dia tetap mendapatkan dunianya, akhiratnya dia tetap tidak sama dunianya. sekali. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, kata Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Ya. Orang yang pingin ladang dunia saja, kami kasih. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah tidak tahan, Allah kasih. Tapi kata Allah nanti di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Ya. Dia tidak punya nasibnya. Sudah jadi bahasa Indonesia tuh. Nasib dia deh kita bilang. Dari kata nun sod ya ba nasibun. Ya. Jadi dia tidak dapat bagian apa-apa dari Allah SWT. Kalau dia menginginkan akhirat, kata Allah, orang yang inginkan akhirat, nazid lahu fi harsih. Kami lebihkan buat dia. Di dunia dia dapat, di akhirat dia dapat. Maka urutan kalimatnya sangat jelas. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Oh, baik. Terima kasih Habaib. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Mary. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya satu, Habib. Bagaimana caranya kita mengetahui atau mengukur bahwa keimanan kita itu sudah mencapai kesempurnaan? Jika belum, bagaimana caranya untuk mencapai kesempurnaan itu? Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kaitan kita mengukur tingkat kualitas keimanan kita, Habaib. Bagaimana cara mengetahuinya? Salah satu ukuran kita sudah berada pada posisi keimanan yang baik. Kata ulama, orangnya tidak akan merasakan sulit, tidak merasakan berat, bahkan dia akan merasakan ringan, enteng, mudah mengerjakan segala macam bentuk perintah Allah dan segala macam bentuk larangan Allah dia jauhi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa saja yang Allah inginkan hidayah itu bersemayam dalam dirinya, Allah lapangkan hatinya untuk menerima nilai-nilai keislaman. Jadi rambu-rambu ilahiyah yang telah ditetapkan dia akan patuh, dia akan jalani. Ringan kalau di bulan Ramadan itu dia harus berangkat taraweh di setiap malam. Jadi rajin tarawehnya itu bukan rekayasa spiritual. Contoh rekayasa spiritual Ramadan itu adalah ketika tarawehnya itu hanya ramai di malam pertama dan malam kedua. Malam ketiga, malam keempat, safnya mengalami kemajuan, maju ke depan maksudnya. Ya. Jamaahnya semakin berkurang. Ya. Itu menandakan bahwasanya itu hanya sekedar rekayasa spiritual. Tetapi kalau dia berangkatnya semata-mata karena Allah, dengan keimanan yang kokoh dan kuat, terus setiap kali dia meniti jalan kebaikan, ketaatan, kepatuhan itu, dia minta Allah turunkan taufik. Ya. Jadi kita setiap kali berbuat kebaikan, kita minta Allah, ya Allah berikan taufikmu kepada kami. Nanti Allah akan hadirkan taufik. Setiap kebaikan yang akhirnya Allah mahkotai dengan taufik itu, akhirnya
kita menjadi hamba Allah yang mudah merintis jalan kebaikan, ketaatan, kesalehan pada waktu-waktu berikutnya. Ringan lagi untuk buat baik. Sama halnya dengan pelaku maksiat. Orang yang ahli maksiat kemudian tidak ada penyesalan, bahkan dia bangga dengan maksiat yang dia lakukan, maka Allah akan turunkan hukuman padanya, yaitu dia dihukum oleh Allah mudah merangkai maksiat pada hari-hari berikutnya. Dan tertutup hatinya. Nah, pilihan ada sama kita ini. Jadi ketika datang tarawih, jangan cari imam mana yang selesai duluan. Ini kan kadang-kadang kita datang tarawih itu sering sekali imamnya diancam sama jamaahnya. Imamnya baru maju langsung dicolek. Jangan panjang-panjang ya. Kalau bisa Fatihah sama suratnya satu nafas. Ya. Ada yang request ayat. Jadi pesan ayat sama imam. Antum kalau sudah tunjuk dia sebagai imam, namanya dia imam, dia pemimpin. Ya suka-suka dia mau baca ayat apa. Jangan diatur dia lagi. Jangan diintimidasi. Itu zalim. Intimidasi imam ya. Jadi biarkan imam itu berimprovisasi dengan bacaan yang bakal dia baca dan kita ikuti. Enggak mengeluh itu, ringan aja, enak. Ayat apa saya yang dibaca diikuti. Qiyamnya betul-betul dijalankan. Jadi itu poin yang pertama. Yang kedua, orangnya betul-betul ada kepatuhan dan ketaatan yang totalitas. Ya. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan dan kepatuhan yang totalitas itu dibungkus dengan cinta yang begitu dalam. Kan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu ya, kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Pertanyaannya, kita ini hatinya bergetar ketika nama siapa yang disebut? Ya, kalau lagi jatuh cinta sama seseorang, orangnya namanya disebut kagak ada di situ, kita deg-degan. Ya, ingat nggak waktu zaman-zaman cinta monyet? Ya, nggak tahu kenapa tuh monyet jadi gentengnya aja udah jadi gemetar korbannya. gitu. Jadi baru disebut di kantin, namanya disebut di kantin, orangnya kagak ada di situ. Kok gua deg-degan ya kita bilang? Kenapa deg-degan? Cinta. Sama Allah begitu nggak? Ketika nama Allah disebut, bergetarkah hati kita? Kita katanya beriman sama Allah. Dan ciri khas hamba Allah yang beriman itu asyaddu hubban lillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu, cintanya sama Allah itu begitu paripurna. Maka ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Terus wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika firman-firman Allah dibacakan, imannya bertambah. Kita tambah cinta tidak ketika sedang baca Quran. Dulu waktu masih pacaran dikirimin surat dari kekasih kita. Itu kita baca berulang-ulang. Walaupun kita tahu itu kata-katanya, rayuannya semuanya gombal. Tetapi kita berbunga-bunga. Disimpan di bawah bantal. Dibuka lagi, dibaca berulang-ulang sampai lecek. Quran kita buat seperti itu tidak? Jangan-jangan kita setiap kali datang Ramadan Qurannya baru. Nanti habis Ramadan simpan Qurannya, nggak tahu simpan di mana disimpannya. Datang Ramadan berikutnya, Allah izinkan bertemu lagi dengan Ramadan, cari lagi Qurannya Ramadan tahun lalu nggak ketemu, beli lagi Quran baru. Kalau orang beriman, dia akrab dengan Al-Quran dan setiap kali dia baca, dia renungi isinya. Dia berusaha untuk tadabbur, tafahum, tafakkur. Dan dia berusaha untuk ulangi. Setelah dia baca tadi malam, dia tutup Qurannya, bangun pagi pertama kali, habis wudhu, dia buka lagi tadi malam saya baca 10 ayat artinya apa. Nah bangun pagi yang dibuka pertama kali apa? WhatsApp. Tapi grup pengajian juga, Bib. Insya Allah grup pengajian. Ya. Baik, Ustadz Fatih, kita perjelas lagi. Jadi sebenarnya salah satu problematika orang beriman adalah dia kurang percaya akan adanya eksistensi. Kalau kita lihat para nabi adalah tingkat yakin, ainul yakin, hakul yakin.
Seperti Rasulullah diundang di ujung alam semesta, bagaimana tidak mungkin yakin. Tetapi sebagai manusia yang pada saat ini hanya berpatokan pada sesuatu yang empiris duniawi. Inilah yang menyebabkan orang tidak beriman itu secara konsisten, bahkan fluktuatif. Kadang-kadang di bawah banget, kadang-kadang naudzubillah sampai kafir. Nah, bagaimana menjelaskan hal seperti ini, Ustaz? Ustaz Agung ini kayaknya bisa aja deh nyari yang berat-berat sama kita. Saudara yang dimuliakan Allah, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi mengatakan al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Imannya yang gak bakal pernah turun, naik terus malaikat dan Rasulullah para anbiya. Selain itu waliullah al-arif billah maksumnya jaiz, bisa jadi turun. Tapi di bawah itu model kayak kita nih, bisa yazid naik, bisa yankus turun. Bu, kalau saya lihat sini mukanya calon ahli surga semua nih. Mudah-mudahan cepat masuk surga. Orang mikir dulu, main amin aja. Biasanya yang udah kadang amin 2 minggu lewat, Bu. Mudah-mudahan kalau masih mau ngaji sama Ki Alwi sama Habib panjang umur, sehat walafiat. Nih kalau kita kumpul di sini kawannya teduh, Pak. Anzala alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada majlis zikir, majlis ilmu. Allah turunkan malaikat rahmat. Teduh aja. Sama utang lupa itu. Antara sampai rumah pusing aja lagi. Saudara yang saya muliakan, Pak. Kalau di masjid sama Habib sama Kiai teduh enggak, Pak? Damai enggak? Kalau di sono yang suka bagaimana? Ya Allah, ya Karim, inilah dia. Maka salah satunya agar iman kita stabil, salah satunya mujalasatus salihin. Duduk bareng dengan orang-orang soleh. Kalau kita salah, dibenerin. Kalau kita bablas, ditarik. Kalau kita keluar rel, dimasukin lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, maka iman itu sangat-sangat fleksibel. Sampai kalau bahasa kita, senyumnya orang yang ahli ilmu kepada kita, itu pun senyum iman. Tidaklah Imam Syafi'i melihat setiap orang yang di depannya, kecuali pasti ia mendoakan orang yang di depannya. Sampai Ustadz Agung, ada seorang yang sedang berbuat mesum. Orang yang berbuat mesum di sebelah kanan itu ulama. Dia doain, Allahumma kama farrahtahuma fid dunya farrihuma fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan malam ini dua insan yang sedang mesum ini, bahagiakan keduanya di akhirat ya Allah. Kalau bukan iman susah. Maka pandai-pandailah kita senantiasa zikir, dekat kepada orang soleh, terus mengkaji, insya Allah aman iman kita. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz, dan kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.